Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, NIM 192121169 dari kelas HKI 5E. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sosiologi hukum menurut Max Weber. Max Weber dalam menelaah hukum di berbagai negara dan agama dengan tujuan untuk mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradaban barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti agama, ekonomi, politik, praktisi hukum, dan ahli hukum. Menurut Max Weber, hukum merupakan suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga. Max Weber mengelompokkan perbedaan hukum itu atas hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif, serta hukum formal dengan hukum material. Perbedaan atas hukum objektif dan subjektif berkaitan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya. Kemudian, untuk hukum objektif merupakan keseluruhan kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga atau masyarakat sepanjang mereka tunduk pada sistem hukum umum. Sedangkan untuk hukum subjektif mencangkup kemungkinan seorang warga atau masyarakat untuk meminta bantuan kepada alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi. Untuk hukum formal adalah keseluruhan sistem atau aturannya didasarkan pada logika hukum tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lain di luar hukum. Sebaliknya, untuk hukum material memperhatikan unsur-unsur non-yuridis seperti nilai-nilai etis, politis, ekonomis, agama, dan sebagainya. Dengan demikian, rasionalnya hukum dan keadilan dapat bersifat formal dan material. Keadilan material semata-mata dapat mengakibatkan ketiadaan hukum. Sebaliknya, keadilan formal yang murni yang tidak sama sekali memakai pertimbangan di luar hukum atau sama sekali tidak ada. Selanjutnya, dalam hal ini Max Weber menyatakan bahwa terdapat 4 ideal hukum, yaitu hukum irasional dan hukum material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satupun akidah. Kemudian hukum irasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal berupa wahyu atau ramalan. Selanjutnya, hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, ideologi, dan kebijaksanaan penguasa. Yang keempat, hukum rasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan didasarkan pada konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kedua hukum tersebut dapat dirasionalisasikan, yaitu hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya. Tipologi yang disusun melalui sumbu formal, substansif, dan sumbu irasional rasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun, sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian untuk substansif bersifat eksternal dan merujuk pada ukuran di luarnya, terutama kepada nilai-nilai agama, etika, serta politik. Max Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substansif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum atau in abstracto yang siap didedukasikan guna menangani kasus konkret.
Terus selanjutnya terdapat 3 tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Max Weber. Yang pertama yaitu tipe pengadilan kadi, adalah pengadilan yang sangat arbiter dan karenanya dinilai sebagai pengadilan yang tidak rasional. Peradilan ini dipercayakan sepenuhnya kepada sang pengadil tanpa diperlukan adanya kontrol oleh sistem lainnya. Kemudian tipe pengadilan empiris adalah tipe peradilan yang lebih rasional. Sekalipun belum sepenuhnya dalam peradilan empiris ini, sang hakim memutuskan perkara-perkara sepenuhnya dengan cara beranalogi. Yang ketiga, tipe peradilan yang rasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.